Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita saat ini masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Perkenalkan, saya Bu Yuli, senang bertemu kalian. Bagaimana kabar kalian, siswa-siswi SMP di Bontang? Semoga kalian selalu dalam keadaan ceria, selalu tetap semangat. Dan satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan yang baik, mulai dari pakai masker kalau kalian keluar rumah, terus cuci tangan, terus hindari kerumunan untuk hal-hal yang tidak perlu. Oke, satu hal lagi yang nggak boleh dilupa adalah semakin rajin untuk beribadah. Jangan lupa selalu berdoa untuk minta perlindungan dari wabah maupun musibah. Silahkan kita mulai berdoa dulu sebelum ini pelajaran dimulai. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup? Ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajarkan tentang materi kesebangunan pada segitiga. Tentu saja materi ini merupakan kelanjutan dari bangun yang sebangun, ya. Yang ini materinya sudah kita ikutin sebelumnya. Masih ingat bagaimana syarat dari bangun sebangun? Oke, mari kita ikuti pemaparan berikut ini. Kita ingat lagi syarat bangun sebangun. Segitiga merupakan bagian dari bangun. Jadi untuk syarat-syarat kesebangunan tentu saja sama, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, juga sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, gitu. Kita akan buktikan apakah dua bangun segitiga yang dilihat dari nama sebangun sama bangunnya akan menjamin bahwa segitiga itu sebangun. Ibu mempunyai beberapa ini model segitiga, beberapa pasang segitiga. Yang pertama, perhatikan, merupakan segitiga sama kaki. Perhatikan di sini, ini tentu saja ini kakinya, ini sisi kakinya sama, ini. Nah, apakah ini pasti sebangun? Terus yang kedua, merupakan bangun segitiga siku-siku. Nah, dua bangun ini akan kita buktikan apakah dua bangun ini walaupun diketahui sisi panjangnya berapa, itu selalu sebangun. Yang ketiga adalah bangun segitiga sama kaki, sama sisi, maaf, begini. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Apakah keempat itu pasti sebangun? Baik, kita akan buktikan bersama. Oke. Sekarang kita lihat, Ibu ambil dua bangun. Yang pertama adalah bangun yang segitiga sama sisi. Dilihat dari namanya tentu saja sisinya sama, kayak gitu. Sudutnya tentu saja juga sama. Berapa sudutnya? Ini setiap sudut sama, yaitu 60 derajat. Jadi di sini ini sama dengan 60 derajat. Oke, ya, sudutnya sama yang besar ini juga 60 derajat. Oke. Kalau Ibu kasih nama misalkan di sini ABC ini. Oke, ABC. Sini adalah PHR. Nah, ini ABC. Oke.
kita akan buktikan apakah kedua bangun itu pasti sebangun. Kita lihat dulu, ini sama ya sisinya. Contohnya Ibu akan ambil di sini, kalau Ibu ambil di sini 3 cm, tentu saja semuanya sama, 3 cm, 3 cm. Yang kedua, kalau Ibu ambil contoh ini adalah 9 cm ya, tentu saja yang sisi yang lain ikut 9 cm. Kita akan buktikan tadi yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti kalau segitiga kecil dibanding besar berarti sudut A, nah ini bersesuaian dengan sudut P sama 60 derajat. Kenapa? Karena diketahui merupakan sifat dari segitiga sama sisi. Sudut B sama dengan sudut Q, bersesuaian dengan sudut Q 60 derajat. Terus sudut C bersesuaian dengan sudut R 60 derajat, sifat dari segitiga tersebut. Sekarang kita bandingkan sisi-sisinya. Kita lihat di sini. Sisi alas bandingkan dengan sisi alas. Mana yang ini? Sisi alasnya adalah 3 cm. 3 cm. Apakah sebanding dengan, nah ini sisi alasnya PH, berarti 9 cm. Nah, ini kita dulu menulisnya, kita lihat di sini. Ya, perbandingannya Ibu tulis seperti ini ke bawah ya. Ini Ibu tulis ke bawah seperti ini. 3 yang kecil yaitu 3 cm akan kita bandingkan dengan yang besar di sini, alas dengan alas, perbandingannya 9 cm. Sekarang sisi yang sebelah kiri dibandingkan 3 cm per 3 cm. Sisi yang kanan yaitu 3 cm karena sisinya sama. Nah, yang bawah maaf ini 9 cm, ini juga 9 cm. Sehingga kalau disederhanakan, nah ini boleh disiniin ya. Sehingga tinggal 1:3 sama dengan 1:3 sama dengan 1:3. Nah, kata-kata sama ini menunjukkan perbandingannya senilai atau sebanding, sehingga kedua syarat tersebut sudah dipenuhi, maka terbukti kedua bangun ini adalah yes, saling sebangun ya. Ini ya saling sebangun seperti itu. Terus yang kedua, apakah dia sama juga sebangun? Kita buktikan ini. Ini merupakan segitiga siku-siku. Lihat ini anak-anak, angka yang Ibu ambil kebetulan Ibu ambil dengan angka yang triple Pythagoras supaya kalian sudah mengenalnya, nggak asing. Dilihat sini, ada siku-sikunya Ibu sudah tunjukkan. Sekarang kita bandingkan sisi-sisinya, apakah juga sebanding. Kita mulai dari segitiga yang kecil, alas dengan alas. 3 cm dibanding dengan 5 cm. Dia di depan sudut yang kecil atau sisi yang paling kecil atau diapit oleh segitiga siku sama ini. Nah, itu namanya sesuai ya. Terus kita bandingkan depan sudut siku-siku. Yang kecil adalah 5 cm. Di sini 5 cm dibanding depan sudut siku-siku yang besar 13 cm. Sama dengan ya. Yang sebelah kiri di sini adalah 4 yang sedang ini ya, 4 cm dibanding dengan 12 cm. Kita akan ini sederhanakan, kita coret dulu. Oke, mana yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Oke, terakhir adalah 3:5. Apakah sama dengan 5:13? Apakah sama dengan ini masing-masing dibagi 4 berarti 1/3 banding 1/3. Adakah yang sama? Oke, ini enggak ada yang sama, ini enggak sama, jelas ini enggak sama. Karena perbandingannya enggak sama, maka dia enggak memenuhi syarat tadi, yaitu tidak sebangun. Jadi ini jawabannya adalah no, enggak memenuhi syarat kesebangunan.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari dua contoh tadi? Nah, bahwa segitiga atau dua segitiga itu disebut sebangun jika memenuhi satu, syaratnya sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi yang bersesuaian sebanding, ya gitu. Ibu akan ambil contoh lagi membandingkan. Perhatikan di sini, misalkan di sini adalah P ya, Q, R. Ini adalah A, B, C. Nah, secara umum lihat contohnya. Sudut-sudutnya udah Ibu ini dekatkan kayak gini. Nah, sama. Maka apa yang bisa kita simpulkan kalau dia itu sebangun? Satu. Berarti apa yang kita lihat ini? Sudut dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kita lihat di sini. Kesimpulan yang pertama adalah sudut Q sama dengan sudut B. Sudut yang hijau, ini segitiga hijau sama dengan yang pink. Nah, karena sama-sama siku-siku diketahui. Sudut R sama dengan sudut C. Dan satu lagi sudut P sama dengan sudut A. Ini sudah diketahui di dalam sini, di gambar ini. Sekarang kita bandingkan. Caranya membandingkan gimana? Supaya dia di depan sisinya bersesuaian. Dia di depan sudut yang sama atau dia diapit oleh sisi yang sama atau dia jenisnya sisi yang mempunyai ciri tertentu yang sama. Contohnya ini, kalau Ibu membandingkan yang kecil dibanding yang besar, sisi yang kecil warna biru ini, maka perbandingannya harus dengan warna biru. Berarti bagaimana? Dia warna biru paling kecil, ini juga paling kecil. Depan sudut kuning, dia juga depannya sudut kuning. Maka perbandingannya gimana? BC dibanding apa anak-anak? QR. Oke, sama dengan, nah depan ini sudut siku-siku berarti yang warna pink, bandingin dengan yang warna pink. Apa berarti? AC ya, dibanding dengan PR. PR, oke. Dan yang terakhir satu lagi di depan sudut cross, yaitu yang sedang sudutnya yang hitam itu ya. Berarti AB dibanding PH. Nah, sehingga akan mempunyai kesimpulannya seperti ini, perbandingannya sama seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk model perbandingan yang lain gimana? Untuk model soal segitiga yang lain gimana? Perhatikan, Ibu mempunyai sebuah persegi panjang. Perhatikan ini anak-anak. Persegi panjang ini akan dibagi dua menjadi dua yang sama, digunting berdasarkan diagonalnya. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, ini segitiga siku-sikunya, Ibu kasih tanda siku-siku. Nah, ini. Terus yang kecil ini, yang bagian bawah tadi dipotong berdasarkan garis tingginya. Sehingga akan terbentuk siku-sikunya ada di sini. Nah, di sini Ibu kasih kode titiknya sudut noktah kayak gini, noktah hitam ini. Ini juga tentu saja, ini ada 3 macam ini, satu segitiga ini, siku-siku, noktah, ini sisanya Ibu kasih nama centang. Sehingga di dalam satu segitiga ini ada 3 macam sudut. Nah, kalau dijumlahin kan 180 derajat. Nah, sudut itu terdiri dari siku-siku, terdiri dari nota, juga terdiri dari centang. Sehingga ini ada 3 macam. Nah, kita akan samakan dulu. Ini Ibu akan bagi segitiga yang besar ini. Nah, Ibu kasih nama 1, yang sedang 2, yang kecil 3. Oke. Ini sudut ini, noktah ini sama ini adalah saling berseberangan dalam sehingga sama. Oke, sudah. Kalau ini berseberangan, ini siku-siku, berarti ininya adalah notahnya ini. Udah centang. Terus lagi, ini sudut kecilnya adalah siku-siku. Ini kan siku-siku terdiri dari notah ditambah ini centang. Jadi di sini adalah notah.
Berarti sisanya adalah centang. Ini adalah sudut yang kedua. Ketiganya seperti ini. Baik, sekarang kita pindahkan tempatnya. Yang sudut pertamanya Ibu akan taruh di sini. Ini sudut yang pertama, segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga. Oke, anak-anak, dari 3 segitiga yang kita dapatkan, yang sudutnya semuanya ternyata sudah sama ini, mari kita lihat bagaimana sih variasi soalnya jika ini dipadukan seperti itu. Baik, kita mulai dari model yang pertama. Kita lihat 3 segitiga tadi Ibu impitkan pada salah satu sudutnya, yaitu ada di sudut yang lancip tadi, ya, yang di sini yang paling kecil. Nah, ini tadi segitiga yang besar, yang sedang, juga yang paling ini kecil, yang kuning. Nah, yang ketiga. Nah, kita nanti akan menemukan perbandingan-perbandingan sehingga akan bisa kita tarik rumus kayak gitu. Nah, kita ambil 2 saja untuk membandingkannya. Ibu ambil yang kedua dan ketiga. Ini Ibu pindahan ke sini, lihat anak-anak. Nah, ini dilihat A, D, E, titiknya ini F, G. Maka ini Ibu kasih tanda dulu siku-siku biar gampang ininya. Sehingga ini merupakan 2 garis sejajar, ini 2 garis ini yang saling sejajar, sehingga bisa kita simpulkan tadi yang seperti yang membandingkan sisi-sisinya alas dengan alas. Berarti gimana? DE bandinginnya dengan FG. Nah, maaf ya, ini Ibu ganti di sini. Yang pertama, ini yang pertama. Ini perbandingannya adalah DE dibanding dengan FG. Alasnya yang kuning per alasnya yang hijau. Yang ketiga dengan yang kedua sama dengan, nah dilihat lagi sisi di depan siku-siku. Nah, AE berarti AE dibanding dengan mana depan siku-siku yang besar? AG, kayak gitu. AG. Oke, sama dengan lagi sisi AD, maka perbandingannya dengan AF. AD dengan AF. Sehingga kalau Ibu bisa ini kan beginian aja. Yang kecil per seluruhnya. Nih, AE ini yang kecil per seluruhnya. Nih, lagi yang kecil per seluruhnya. Gampang saja menghafalkannya. Seperti itu. Oke. Nah, selain rumus yang pertama ini rumus besar Ibu mengatakan seperti itu karena ketika sisi kita bandingkan, boleh juga mengambil kesimpulan untuk beberapa hal di sini. Berlaku juga bahwa yang kedua, AD ini AD dibanding DF atas dibanding bawah, ini AD dibanding DF sama dengan ya AE dibanding EG, atas banding bawah. Jadi kuning banding kuningnya yang kiri sama dengan kuningnya yang panjang ini dibanding seluruhnya hijaunya yang panjang. Hijaunya dari semua A ke G. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau ini AD per DF sama dengan AE per EG, seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga AD per AE kiri banding kanannya kuning sama dengan kiri per kanannya sisanya ini. Jadi AD per AE sama dengan DF per EG. Ini sama dengan ini. Oke, anak-anak, itu 3 kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari 2 segitiga. Ibu ambil 2 segitiga yang diimpitkan pada salah satu sisinya. Oke. Kita ambil contohnya langsung diketahui. Nah, AD-nya 8 cm. Ini 8 cm, oke. Terus DF-nya 4 cm. 4 cm, di sininya 4 cm. Nah, tentukan panjangnya FG. Ditanyakan seperti ini. Bagaimana? Harus bisa menyesuaikan perbandingannya. Rumusnya bagaimana, anak-anak? Ya, jawab. Ini sini. Oke, jawab. Kita bandingkan dulu. Dari alas DE dibanding FG sama dengan apa?
AD dibanding DF. Ayo kita masukkan angkanya. 4 cm dibanding FG-nya enggak tahu, berarti tetap aja FG. Sama dengan AD 8 cm dibanding DF. DF dilihat ini, DF adalah DF, maaf ya, AD per AF, maaf ya, ini AF, ini AF. Nah, jadi semuanya ini. Oke, segini, seperti ini. Berapa sih panjangnya nih di sini? Nah, 8 ditambah 4, yaitu di sini 12 cm. Oke, boleh disederhanakan di sini. Nah, boleh disederhanakan lagi di sini. Dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 3. Baru kali silang. Oke, kali silang. Baik, jadi FG kali apa nak? 2 sama dengan berapa? 4 cm kali 3. Oke, berarti FG sama dengan 4 cm kali 3 per 2. Coret, coret, sini 2. 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Seperti itu. Oke, anak-anak. Selanjutnya adalah model bangun yang lain ya. Kita lanjutkan model bangun yang lain. Tadi Ibu sudah jelasin bahwa yang ini adalah bangun pertama, bangun kedua, bangun ketiga. Sekarang akan kita taruh bangun yang pertama itu tadi di belakangnya, yang kedua sama ketiga. Ibu taruh di sini sehingga nggak kelihatan seperti ini. Tapi ada yang ketiga itu yang mana? Yang besar. Mana itu? A, B, C. Ya. Terus yang hijau yang sedang itu di sini, yaitu B, D, C yang ini. Dan yang kecil yang kuning A, D, B, seperti itu. Baik, kita akan bandingkan ketiga bangun itu satu persatu. Kita mulai dari membandingkan. Nah, nih tadi sudah ingat kan? Yang ini titik, ini berarti Ibu kasih centang. Ini sudah siku-siku, titik, terus centang. Baik, kita akan bandingkan. Ini berarti yang kedua, ini yang ketiga. Kita mulai mau membandingkan yang bangun, antara bangun satu dengan segitiga yang kedua misalnya. Oke, baik. Ingat tadi membandingkannya? Yang sisi kecil atau sisi yang paling kecil dibanding dengan yang paling kecil. Yang sedang dengan sedang, yang paling panjang dengan yang paling panjang. Konsepnya sama atau di depan sudut yang sama konsepnya kayak gitu. Kita mulai dari yang 1 dibanding 2, kita dulukan yang kedua dulu, yang kecil. Berarti sudut yang paling pendek di sini adalah BD. Kita tulis anak-anak sini BD, ya, BD dibanding yang besar yang paling pendek mana? AB. Kita tulis sini AB. Sama dengan sedangnya yang hijau mana? Sedangnya yang hijau CD. CD. Nah, yang besar itu sedangnya di BC. Oke, BC. Yang paling panjang, sisi yang kedua ini, segitiga yang kedua itu sisi panjangnya adalah BC. BC. Maka perbandingannya dengan yang paling besar ini ABC itu sisi yang paling panjang di depan sudut siku-siku, yaitu AC. Kita tulis di sini AC. Ini perbandingan yang pertama, anak-anak. Sekarang kita bandingkan dengan 1 dengan ketiga. Oke, 1 dengan ketiga. Ingat, yang warna pink dengan yang warnanya kuning. Kita mulai dulukan bandinginnya yang kecil dulu dibanding yang besar. Oke, sisi terpendek berarti gimana? AD dibanding yang terpendeknya besar adalah AB. Oke, sama dengan sisi sedang yang kuning berarti BD. Nah, yang besar paling sedangnya adalah BC. Terakhir, sisi terpanjangnya kuning adalah AB. Oke. Sisi yang terpanjangnya yang besar adalah AC.
Terakhir yang kita bandingkan adalah segitiga yang kedua dengan yang ketiga. Oke, yang warna kuning kita bandingkan dengan yang hijau. Mulai dari sisi terpendek, ayo AD dibanding apa yang terpendeknya yang hijau? BD. Sama dengan sisi sedangnya, ini kuning adalah BD. BD dibanding sedangnya ini yang hijau adalah CD. Sama dengan terpanjangnya kuning adalah AB per terpanjangnya yang hijau adalah BC. Sehingga anak-anak kita bisa dapatkan persamaan rumus baru ya. Ibu akan tandain di sini. Kita lihat di sini ada sesuatu yang sama. Kita ambil yang ini. Oke. Terus kita kalikan di sini. Nah, BC kali BC. Apa itu? BC kuadrat. Oke, sama dengan apa? CD kali AC. Lagi yang bawah, kita cari yang sama. Ada AB, ada AB. Baik, kita ambil yang ini, Ibu kotain ini. Kali silangkan dengan yang ini. Oke, ini sama sini berarti AB kuadrat ya. Sini AB kuadrat sama dengan kali silang yang sini. AD kali AC. Terus yang terakhir bagaimana? Yang kedua dengan yang ketiga ada yang sama juga. Yaitu apa? Kita lihat mana yang sama? BD, ini BD. Nah, kita ambil yang di sini perbandingannya. Kali silang. Berarti gimana? BD kuadrat nih sama dengan AD kali AC. Oke. Terus bagaimana mengingat rumus-rumus tadi? Jangan khawatir, ada trik untuk mengingatnya. Perhatikan berikut ini ya. Untuk mengingat rumus-rumus tadi cukup yang pertama, lihat sini ya. Nih, mulai dari segitiga yang besar. Nah, dilihat sini ya. Dilihat sini, segitiga yang besar itu di sini. Jadi mulainya dari mana? BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Jadi kesimpulannya tadi bisa menghafalin rumus dari gini. Nah, BD kuadrat sama dengan, jadi siku-siku besarnya di sini, tarik ke sini, ke kiri kali ke kanan. Nah, DA kali DC. Atau BD-nya masing-masing di akar. Jadi akar AD kali DC. Berikutnya, nah kalau yang ditanya BA gimana? Tinggal melanjutin. BA kuadrat sama dengan AD kali jarak seluruhnya AC. Jadi kalau diringkas BA sama dengan akar dari AD kali AC. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau yang ditanya BC bagaimana? Ya udah, dari siku-siku besarnya tadi. BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Nah, gampang kan mengingatnya? Jadi dari siku-siku yang besar. Next ya. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang BD di sini 4 cm, terus panjang DC 9 cm. Hitunglah panjang garis X ini, terus panjang garis Y juga garis Z. Kita mulai untuk mencari garis X. Bagaimana tadi? Dimulai dari membaca untuk mengingatnya, mulai dari segitiga siku-siku di sini. Nah, kalau X berarti gimana? X kuadrat sama dengan ini dikalikan ini. Kita ulang. Nih, untuk mencari panjang X kuadrat sama dengan 4 cm kali 9 cm. Jadi ke kiri kali ke kanan. Sama dengan 36 cm. Oke. X kuadrat. Berarti terus diakar sehingga X sama dengan 6 cm. Oke. Bagaimana untuk yang Y? Sama. Perhatikan di sini mulainya dari segitiga besar, siku-siku besar sini, mulai dari A.
yaitu Y kuadrat sama dengan, ingat kemarin nih, AC kuadrat sama dengan 9 cm kali BC. Gimana? 9 ditambah 14. 9 ditambah 4 yaitu 13 cm. Jadi sama dengan 9 cm kali 13 cm. Sama dengan nih 117 cm persegi. Oke, di akar. Oke. Y kuadrat sama dengan, nah 117 itu bukan kuadrat sempurna. Jadi bagaimana mencarinya? Kita ingat waktu materi akar ya. Kalau mencari akar tidak sempurna, Ibu tulis di sini. Nah, 117. Itu bisa dideketin dengan akar 100 sampai 121. Kayak gitu. Jadi ini adalah 10, ini 10, di sininya 11. Jadi otomatis ya logikanya ini adalah 10, bla bla bla. Berapa itu? Kelebihannya di sini jaraknya 17, jarak pendek. Ini ke sini 21. Jadi ini adalah 17 per 21 sama dengan 0,8, sehingga di sini adalah nilainya 10, ini tadi maaf ya, 10,8 cm kayak gitu. Oke, yang terakhir di sini bagaimana dengan panjang Z? Ini anak-anak, Z-nya di sini mulai dari A lagi. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Jadi bagaimana? Z kuadrat sama dengan 4 cm kali, ini panjang ini sampai sini adalah 13 cm. Ini Z-nya, Z kuadrat sama dengan 4 kali 13. Sama dengan 52. Oke, 52 cm. Baru kita akar. Nah, karena ini bukan kuadrat sempurna, kita cari lagi seperti ini. Gimana? Ini akar 52 dideketi dengan berapa? Akar 49. Ini 7 dengan akar 64. Yaitu 7, titik-titik karena di sini 8. Berapa selisihnya sini? Nah, 3. Di sini selisihnya adalah nih dikurangi sini yaitu 15. Berarti kelebihannya adalah 3/15. 7 ditambah 3 dibagi 15 adalah 0,2. Berarti sama dengan 7,2. Oke, kita tulis di sini 7,2 cm. Nah, itu contohnya anak-anak ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan dipelajari pesan Ibu. Janganlah mengeluh, karena mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Dan selalulah bersyukur, karena dengan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Terima kasih perhatiannya. Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!